Salam damai sejahtera, saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus Yesus. Gak terasa ya. Ternyata sekarang kita sudah kembali memasuki masa Prapaskah tahun 2024 ini. Dalam masa Prapaskah ini, Keuskupan Agung Jakarta memilih tema besar untuk APP tahun 2024 adalah memperkuat solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Seperti halnya dalam setiap masa Prapaskah, gereja mengajak kita semua untuk dapat mewartakan Injil melalui suatu tindakan nyata, yaitu dengan melakukan aksi puasa pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Di mana pada pertemuan pertama ini, KAJ mengambil subtema Gerakan Pertobatan Hati, solidaritas dan subsidiaritas dalam lingkungan warga sekitar. Kalau kita perhatikan, hingga saat ini masih terlihat hebatnya dampak dari pandemi yang berkepanjangan, di mana masih banyak terjadi ketimpangan dalam kehidupan sosial ekonomi di sekitar kita yang masih belum terselesaikan dengan baik. Juga sulitnya untuk kita berusaha dan juga semakin sempit lapangan pekerjaan yang padat karya, karena banyak bidang yang sudah mulai diganti dengan teknologi. Isu kaya miskin pun juga masih menjadi isu yang hot, yang masih menghantui kita dan sangat mudah dimasak, yang tentunya bukan tidak mungkin dapat mengakibatkan banyak masalah di masyarakat. Juga masih jelas terlihat banyaknya orang yang kurang perhatian terhadap permasalahan ini. Seperti juga yang pernah diutarakan oleh Bapak Paus Fransiskus kita, di mana dikatakan agar kita peduli terhadap masalah solidaritas dan subsidiaritas. Nah, di sini kita diajak untuk dapat menjadi insan yang lebih peduli kepada sesama kita. Untuk itulah Keuskupan Agung Jakarta memilih tema besar ini yang selaras dengan arah dasar keuskupan, agar bersama dapat mendalami dan mewujudkan kita semua menjadi insan yang lebih solider. Dalam hal ini, kita juga bisa belajar banyak dari Yesus yang solider. Yesus yang selalu berpihak kepada mereka yang tertindas, lemah, dan juga tersingkir. Karena kalau Yesus nggak solider, tentunya Yesus nggak akan turun ke dunia. Ya, Yesus akan diam-diam aja dengan nyaman di surga. Tapi ternyata tidak demikian dengan Yesus kita. Dia peduli dan dia mau terlibat. Kitab suci juga sudah menunjukkan tindakan solidaritas dan subsidiaritas melalui keberpihakan Allah kepada orang-orang yang tertindas, orang yang lemah, yang kecil, orang yang miskin, tersingkir, dan juga difabel. Coba bandingkan dengan Keluaran 3 ayat 7-8. Bahkan Allah tidak hanya terlihat berpihak kepada mereka, tapi Allah juga menunjukkan relasi yang sangat erat untuk mengangkat harkat dan martabat mereka menjadi manusia yang utuh, seperti dikatakan dalam Keluaran 6 ayat 1-6. Nah, bacaan kitab suci untuk minggu pertama ini diambil dari Keluaran 6 ayat 1-12. Rasanya saya nggak usah bacain lagi isi Keluaran 6 ini ya. Selain mungkin Bapak Ibu sudah mengetahuinya, mungkin juga agar kita yang belum mengetahui dapat membaca sendiri dan memiliki kesempatan untuk membaca langsung dari Alkitab. Di mana Keluaran 6 ini bercerita tentang pengutusan Musa. Dikatakan Musa juga pada saat awal pengutusannya, dia berusaha untuk menolak perutusan dari Tuhan yang telah disediakan baginya. Mungkin khawatir gak mampu atau juga yang lainnya. Bukankah kita semua juga seringkali seperti ini? Pada saat awal perutusan kita pun banyak yang seperti Musa. Begitu mendengar langsung lari menghindar dan berusaha menolaknya. Bahkan ya mungkin mengajukan orang lain meskipun tahu kalau itu sebenarnya ada perutusan dari Tuhan. Seperti halnya juga Musa. Tuhan sudah mengatakan kalau dia adalah Tuhan. Yang mana dikatakan pada Keluaran 6 ayat 1-2. Tapi tetap saja Musa menghindari dengan berbagai macam alasan.
Dia takut begini, dia khawatir begitu. Bahkan dia takut dia nggak bisa ngomong. Nah, bukankah ini juga mirip dengan banyak dari kita? Kalau disuruh tampil dengan 1001 alasan nggak berani maju. Kamu aja deh, lu aja deh. Kita khawatir dan ragu-ragu. Bukankah ini menghalangi jalan kita untuk menjadi maju? Meskipun Tuhan sudah mengatakan, jangan takut. Bahkan dia janji akan menyertai kita. Dia juga mengatakan akan mengajarkan apa yang harus kita katakan. Ingat kata Musa di Keluaran 4 ayat 14. Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ternyata perkataan ini juga dapat membangkitkan murka Tuhan. Sehingga Tuhan membagi berkat yang awalnya disediakan buat Musa, terpaksa dibagi kepada orang lain karena Musa telah menolaknya. Dia bagi kepada Harun. Untuk itu, kita semua juga diajak untuk berani menerima apa saja tugas perutusan yang telah Tuhan berikan pada kita. Jangan khawatir kita nggak punya waktu. Tuhan akan beri. Jangan khawatir kita belum mapan secara ekonomi. Tuhan akan mampukan. Jangan pernah khawatir kita tidak mampu ini, kita tidak bisa itu. Semua akan Tuhan sediakan. Kita perlu berani melangkah untuk mengerjakan itu semua. Karena kalau Tuhan sudah memilih, pasti dia nggak sembarangan. Dan dia pasti akan mempersiapkan segalanya. Jadi kita harus berani menerimanya. Ya tentunya dengan penuh tanggung jawab dan bukan untuk kepentingan pribadi. Nah sekarang pertanyaannya, apa kira-kira tugas perutusan sebagai aksi nyata kita di masa Prapaskah ini? Apa yang Tuhan akan berikan kepada kita? Semua tentunya tergantung pada kita kembali. Ini dapat kita lakukan mulai dengan melakukan hal-hal yang kecil di sekitar kita. Kita sebagai makhluk sosial juga diharapkan dapat terlibat dalam komunitas-komunitas di sekeliling kita. Kita dapat membantu untuk membangun rasa persaudaraan dan solidaritas di dalamnya. Agar dapat bertanggung jawab terhadap kemajemukan dari komunitas tersebut. Sehingga semua anggota juga bisa merasa dihargai dan merasa setara, bukan dianaktirikan. Mungkin juga melalui kesediaan memberikan bantuan yang bermanfaat bagi keluarga yang membutuhkan. Baik itu kebutuhan primer maupun pendidikan atau ya sekedar mencarikan pekerjaan. Dan sebagai bentuk solidaritas kita juga dapat mewujudkan semangat gotong royong dalam lingkungan tempat kita berada. Misalnya dengan memberikan rumah untuk ditempati dalam kegiatan lingkungan, atau kita juga bisa berpartisipasi dalam urunan menyiapkan makanan kecil atau minuman dalam pertemuan tersebut. Atau bisa saja kita memberikan tenaga kita untuk menyiapkan hal-hal lain. Bantu mengatur bangku atau menggelar tikar dan lain sebagainya. Wah, masih banyak hal-hal lain yang dapat kita lakukan. Dimana kuncinya adalah saya mau dan saya siap. Karena Tuhan saya adalah Tuhan yang solider. Terima kasih. Bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.